Bagaimana ini? Saya sudah terlambat. Hai teman-teman, Saya harus buru-buru. selamat menonton ya. Wah, ini harus cepat-cepat. Jika tidak, saya akan terlambat. Saya berangkat jam 10 kurang 15, sementara ini sudah jam 9. Sepertinya saya harus bergegas. Jika tidak, saya akan terlambat. Karena jadwal kereta api sebentar lagi akan berangkat. Hah, untung saja. Jika saya tidak bergegas, kemungkinan saya akan ketinggalan kereta api. Halo Sobat Kia. Di video kali ini, Bang Kia akan bercerita tentang perjalanan Bang Kia dari Aek Kanopan menuju Medan di Sumatera Utara. Demikian ceritanya. Setelah Bang Kia sampai di kereta api, maka Bang Kia mengambil posisi duduk untuk menikmati perjalanan. Kemudian, setelah beberapa menit perjalanan kereta api, terdengarlah suara dua orang anak yang sedang berdiskusi hebat. Berdiskusi tentang pelajaran sekolah minggu yang mereka terima dari guru sekolah minggu mereka, yaitu tentang titah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Langsung saja kita lihat bagaimana mereka berdiskusi tentang hukum Tuhan yang pertama tersebut. Untung kita tidak terlambat ya, Mike. Iya, untung saja kita cepat dititipkan tadi. Kalau tidak, bisa jadi kita ketinggalan kereta api. Tapi, karena tadi buru-buru, barang-barangku semua tidak aku bawa. Ada yang ketinggalan. Gimana ini? Ini semua gara-gara bau. Seandainya kita tidak disuruh buru-buru, ya semua barang-barang aku bisa aku kemas dan bisa aku bawa. Aku nggak mau. Kita harus pulang lagi. Kita harus ambil barang-barang aku. Loh, bukannya tadi sudah kamu masukkan semuanya? Kok masih ada yang ketinggalan? Iya, seingatku sudah tadi semua sudah saya masukkan. Tapi karena buru-buru kan jadinya ketinggalan. Memangnya apa yang ketinggalan? Itu mobilanku yang tadi malam yang warna kuning yang masih aku mainkan. Saya pikir tadi malam sudah saya masukkan. Makanya tadi saya tidak ingat karena buru-buru. Ya sudahlah, gak apa-apa. Kan masih banyak mainan yang kamu bawa. Itu saja dulu nanti mainkan ya. Gak bisa lah, Mike. Nanti kan aku nggak bisa main kalau tanpa mainan itu. Aku kan malas mainkan mainan yang lain kalau tidak ada mainanku yang satu itu. Sudahlah, jangan menangislah. Kan masih bisa kita ambil kapan-kapan. Sepanjang perjalanan, Edo selalu menangis karena mengingat mobilannya yang tidak dikemas dia. Setelah sampai beberapa menit, Mike berusaha untuk mengatakan kepada Edo supaya dia tenang dan masih banyak mainan yang bisa dia mainkan yang dia bawa. Tetapi Edo tidak mau mendengarkan dia dan selalu menangis. Bahkan untuk disuruh makan pun Edo tidak mau karena dia selalu menginginkan mobilannya untuk dibawa. Sebaiknya kita makan siang dulu. Kamu tidak usah menangis lagi ya. Saya tidak mau. Saya mau mainan saya. Nanti kamu sakit. Makanlah dulu. Tidak mau.
Kalau ada mobilan itu saya baru mau makan. Nggak boleh gitu loh Edo. Tidak boleh menjadikan satu benda itu membuat kita menjadi terbatas untuk melakukan seluruh aktivitas kita. Edo, masih ingat tidak? Dulu waktu kita belajar sekolah minggu, kita pernah diajari guru sekolah minggu kita membuat suatu benda tidak boleh menjadi penentu aktivitas kita loh. Kalau tidak salah ingat, guru sekolah minggu mengatakan jangan menuhankan satu benda sehingga jika kita kehilangan benda itu, kita tidak menjadi sakit, kita tidak menjadi perlu menangis, dan kita tidak menjadi orang yang seperti kehilangan dari sebagian kehidupan kita. Tapi kan mainanku itu kan yang paling bagus dan yang paling aku sayangin. Tanpa mainan itu, aku gak bisa bermain dengan mainan yang lain. Dan aku gak suka dengan mainan yang lain kalau mainanku itu tidak ada. Betul apa yang kamu bilang. Tapi kan tidak harus menjadi tidak mau makan dan tidak harus menangis sepanjang perjalanan. Itu kan membuat kamu sakit. Jika kamu ingat, Ibu Pendeta juga pernah mengatakan kok, jangan menjadikan sesuatu hal itu membuat kita menjadi berfokus pada satu benda tersebut, yang mengakibatkan kita tidak mau belajar, kita tidak mau makan, maunya kita hanya bermain dan hanya berfokus pada mainan yang kita sukai itu. Iya loh Mike, tapi kan kenyataannya aku tidak bisa bermain dengan mainanku yang lain jika mainanku itu tidak ada. Ya, aku mau bilang apa lagi? Aku hanya mau mengatakan samamu supaya kamu makan, supaya kamu tidak sakit, dan jangan terlalu memikirkan mainanmu itu yang ketinggalan. Kan nanti kan masih bisa kita ambil, terus kamu masih bisa main sama mainanmu. Tapi kalau kamu tidak mau mendengarkan saya, ya sudah, terserah kamu. Yang penting saya sudah mengatakan supaya kamu makan dan supaya kamu tidak sakit. Tapi kalau kamu tidak mau, itu tergantung padamu. Oh iya, saya jadi ingat dulu waktu kita di sekolah minggu, pernah guru sekolah minggu kita mengatakan untuk menghafal hukum Taurat
lain jika mainannya itu tidak ada. Oh begitu ya. Tadi juga abang dengar kok pembicaraan kalian. Tadi juga yang tentang Taurat Tuhan itu ada benarnya loh. Oh iya bang, tadi aku juga mengatakan itu kok kepada Edo supaya dia tidak terlalu menuhankan mainannya. Tapi aku nggak paham menjelaskannya sama Edo karena dia juga nggak ngerti. Oh tentang itu, iya tidak apa-apa. Nanti abang jelaskan ya supaya Edo dan Mike paham apa maksudnya tentang menuhankan sesuatu hal. Oh iya, kalian boleh panggil saya Bang Kia ya. Nama kalian tadi abang sudah dengar kok. Satu Edo, satu lagi Mike, bukan? Iya bang. Jadi apa maksudnya bang yang dibilang Mike tadi tentang hubungan dari mainanku yang tertinggal dengan titah Tuhan yang pertama itu? Ya sudah, abang bantu jelaskan ya. Coba kita sama-sama belajar lagi kembali supaya kita mengetahui apa makna dari titah pertama itu. Nah, titah pertama di dalam ke-10 firman dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kata jangan, tentu kita sudah tahu bahwasanya itu adalah larangan untuk tidak melakukan. Kemudian dilanjutkan dengan ada padamu Allah lain. Arti dari perkataan itu adalah kita tidak boleh meletakkan diri kita, menyandarkan diri dan berharap pada kuasa lain, karena hanya Allah lah satu-satunya yang mempunyai kuasa yang besar di dalam kehidupan manusia. Jawaban tentang kekuasaan Allah yang menyelamatkan manusia juga terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 2 tersebut yang mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Artinya, di dalam kalimat itu menunjukkan hanya Allah lah satu-satunya yang mampu dan berkuasa untuk menyelamatkan setiap manusia. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat Allah lain di hadapanku. Abang masih mengingat kok di dalam Keluaran 20 ayat 3 itu penulisan kata Allah diawali dengan huruf A kecil. Maka itu menunjukkan Allah bukan Allah yang kita sembah, tetapi Allah yang lain yang berbeda daripada Allah yang kita sembah tersebut. Atau disebut saja Allah palsu. Dari hukum Taurat yang pertama ini diberitahukan kepada semua manusia tidak boleh menyembah Allah lain, tidak boleh memuja Allah lain, tidak boleh mengagungkan Allah lain atau benda apapun itu kecuali hanya memuja, menyembah, mengagungkan Allah yang menciptakan kita, yang memberikan keselamatan kepada kita. Penjelasan yang abang berikan tadi itu didasarkan pada Keluaran pasal 20. Di masa perjanjian lama, sering sekali setiap umat Allah melakukan penyembahan kepada benda-benda seperti patung, pohon besar,
yang menimbulkan kemurkaan Allah, di mana mereka menyembah benda-benda tersebut. Mereka yakini akan memberikan kepuasan kepada mereka, baik itu harta, baik itu hujan, dan lain-lain. Bahkan hingga pada masa saat ini, masih banyak orang yang mempercayai benda-benda tertentu yang memberikan mereka kepuasan duniawi, yang memberikan mereka kekayaan. Nah, terkait mainan yang disebut oleh Kia tadi, jangan menuhankan sesuatu hal benda. Maka dapat dikatakan untuk masa sekarang ini juga, secara khusus untuk anak-anak, pemuda-pemudi, bahwasanya mereka terlalu menginginkan sesuatu hal yang membuat mereka merasa akan kekurangan jika tidak bersama dengan benda, manusia, dan lain-lain. Rasa kekurangan yang dimaksud adalah tidak mau makan, tidak mau belajar, tidak mau tidur, maunya hanya menangis saja, merengek-rengek saja, memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Karena dia merasa sesuatu hal yang sangat berharga yang membuat dia bisa bahagia tidak bersama dengan dia. Iya bang, seperti itu. Itu yang saya ingat yang dikatakan inang pendeta itu. Bahwasanya jika aku menangis karena sesuatu hal yang membuat aku bahagia tidak bersamaku, dan aku tidak mau tidur, aku tidak mau makan, maka aku sudah menuhankan benda tersebut. Tapi kan itu berseberangan dengan yang dikatakan di titah pertama itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul tidak kan bang? Iya, di masa sekarang ini juga, di zaman modern ini, banyak penyembahan berhala yang tidak dipahami oleh manusia, bahwasanya hal itu adalah melenceng daripada keinginan Tuhan yang terdapat di titah pertama itu. Ada banyak anak muda dan anak-anak di masa sekarang ini, jika mereka tidak mendapatkan sesuatu hal, mereka akan marah. Seperti jika mereka tidak memainkan handphone, jika orang tua tidak memberikan handphone secara khusus untuk anak-anak, maka dia akan menangis, dia tidak akan mau makan.
menjadikan satu benda itu, baik itu handphone, baik itu game, baik itu mainan yang lain, mobilan, untuk dijadikan sebagai benda yang membuat kita itu sangat berbahagia, yang kemudian bisa membuat kita sedih karena benda itu rusak atau benda itu tidak kita peroleh. Atau bisa tidak seperti ini, Bang. Janganlah jadikan benda menguasai dirimu, tetapi jadikanlah dirimu menguasai suatu benda untuk kamu memperolehnya, untuk diatur di dalam kehidupan. Karena benda itu bukanlah Tuhan yang mengatur kita untuk menangis, untuk bersedih, untuk tidak mau makan, untuk tidak mau belajar. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengatur kita untuk seluruh kehidupan kita, agar kita hidup di dalam kebaikan. Ya, itu pemahaman yang sangat baik. Jangan biarkan mainan atau satu benda untuk mengatur kehidupan kita. Tapi biarlah hanya Tuhan saja yang mengatur kehidupan kita, sehingga kita tidak melanggar titah Tuhan yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tetapi baiklah hanya Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Setelah percakapan mereka itu berlangsung, maka Mike mengingat kembali apa yang diajarkan guru sekolah minggu dan juga inang pendetanya kepada dia. Demikian juga Edo, dia memahami bahwasanya menjadikan satu mainan yang membuat dia menangis, bahagia, mau makan dan mau tidur, itu adalah salah. Karena itu adalah pelanggaran terhadap titah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena pemahaman dari Bangkia tersebut menjadikan satu benda itu menjadi penentu kebahagiaan kita adalah menuhankan benda tersebut. Dan pada akhirnya si Edo tadi yang merengek, yang menangis, yang tidak mau makan, menyadari apa yang ia lakukan adalah sesuatu hal yang salah. Dan pada akhirnya dia makan, diam, dan menunggu sampai kereta api tiba di stasiunnya. Semoga Sobat Kia di rumah juga tidak mau menuhankan suatu benda ya, baik itu mainan, baik itu handphone, baik itu game yang ada di handphone. Karena apa? Biarlah kita yang mengatur mainan tersebut, yang membuat kita berbahagia untuk memainkannya, yang membuat kita tidak merasa sedih, tidak harus menangis, kalaupun kita tidak bersama dengan game tersebut atau permainan tersebut. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share ke teman-teman Sobat Kia lainnya, supaya teman-teman yang lainnya memahami tidak baik menuhankan suatu benda agar kita tidak melanggar hukum Tuhan yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dadah.